Sesungguhnya semua dan segala yang ada, bahkan yang tidak ada sekalipun, termasuk seluruh makhluk, khususnya yang tersebut manusia tanpa terkecuali, itu diciptakan dengan baik dan benar. Artinya tidak ada satupun sesuatu yang diciptakan Tuhan yang tidak benar dan tidak baik. Semuanya benar, segalanya baik. Dan informasi ini terdapat dan tersampaikan di semua kitab ajaran apapun loh. Kalau tidak percaya, coba saja simpan dulu panatikmu di lemari, lalu buka dan baca semua kitab yang dijadikan pedoman oleh manusia-manusia yang beragama. Itu bagi yang belum tahu dan tidak percaya. Bagi yang sudah tahu tapi tidak percaya, coba renungkan kata-kata saya ini. Lah kalau di semua ilmu pelajaran menyampaikan seperti itu, apakah menurut pemikiran sadar panjenengan ada yang harus dibenahi, diubah, diperbaiki, dinilai, dibedakan, dicela, dibenci, dihakimi, dicari-cari salahnya, dicari-cari buruknya, bahkan harus difitnah, diadu domba, dan diadili serta di bla 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 lainnya. Firman-Nya, tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi ini tanpa kehendaknya loh. Dan hanya kehendaknya lah yang benar-benar terjadi. Artinya, dicari dengan cara apapun dan dilihat dari sudut pandang manapun, tidak ada itu buruk atau jahat, atau salah, jelek, cacat, dan semua istilah yang mengacu kepada buruk dan tidak benar. Iya, apa iya? Hayo. Ditambah lagi informasi yang memberitahukan bahwa yang disebut manusia hidup itu adalah makhluk paling sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Coba panjenengan renungkan sekali lagi tentang makhluk istimewa yang disebut sebagai manusia hidup ini. Sudah dicipta dengan baik dan benar, diberi status paling sempurna lagi. Kok sampai mengalami kesulitan mengabdikan kebaikan dan kebenarannya yang ada pada dirinya kepada alam semesta seisinya, apalagi sampai tidak mau menyempurnakan makhluk lain? Kan aneh dan tidak lucu toh. Lagi diciptakan dalam keadaan baik dan benar, ditambah lagi sempurna. Terus diberitahu lagi bahwa tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi ini tanpa kehendaknya, dan hanya kehendaknya lah yang benar-benar terjadi. Tapi praktek lakunya menilai, membedakan, mencela, membenci, menghakimi, mengadili, menyalahkan, menfitnah, membuli, mengadu domba, menghancurkan, merusak, mengotori, mencari-cari kesalahan makhluk lain, mencari-cari keburukan makhluk lain untuk dihancurkan, untuk dijatuhkan, untuk dipermalukan, untuk dirugikan, untuk disakiti, bahkan untuk dibunuh atau dimatikan. Aneh dan tidak lucu kan?
Tidakkah kita terpikir hingga sampai ke titik ranah ini? Kalau ada yang ngatain kita bodoh, buta, tuli, tidak beragama, tidak bertuhan, sesat, otaknya kerdil, kita marah loh. Kita tidak terima senang, kita sakit hati. Artinya kita kan bukan orang bodoh kan, bukan orang buta dan tuli kan, bukan orang kafir kan, dan kita adalah orang yang berotak brilian. Tapi namun praktek lakunya mana? Masa iya orang pintar, orang yang bisa melihat dan mendengar, orang yang beragama, beriman, bertuhan, serta berotak brilian, kelakuan lakunya menilai, membedakan, mencela, membenci, menghakimi, mengadili, menyalahkan, memfitnah, membuli, mengadu domba, menghancurkan, merusak, mengotori, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain untuk dihancurkan, untuk dijatuhkan, untuk dipermalukan, untuk dirugikan, untuk disakiti, bahkan untuk dibunuh atau dimatikan. Tidakkah terlintas dan terbesit sedikit saja hal ini dalam benak jiwa sadar kita? Tidak perlu banyak, sedikit saja. Kalau iya, tidakkah tergugah kesadarannya? Sehebat dan setinggi apapun ilmu pengertian dan ilmu pemahaman serta ilmu pengetahuan kita, jikalau pikiran kita buruk, masih sibuk menilai, membedakan, mencela, membenci, menghakimi, mengadili, menyalahkan, memfitnah, membuli, mengadu domba, menghancurkan, merusak, mengotori. Jikalau hati kita kotor, masih suka mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain untuk dihancurkan, untuk dijatuhkan, untuk dipermalukan, dirugikan, disakiti, percayalah, meskipun, walaupun, sekalipun Wahyu Pancagaib atau Wahyu Eko Buwono atau Wahyu Mahkutoromo atau kunci atau apapun lah panjenengan menyebutnya, tidak akan pernah bisa. Bisanya hanya modus kesana sini, menutupi gengsi dan kemunafikan. Pikirkan dan renungkan itu. Jika panjenengan merasa orang pintar, orang yang bisa melihat dan mendengar, orang yang beragama, beriman, bertuhan, berotak brilian, serta putra Romo, untuk para kadang kinasiku sekalian yang sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui tentang ini dengan sadar atau sesadar-sadarnya, mari mulai saat sekarang ini kita berhenti menilai, membedakan, mencela, membenci, menghakimi, mengadili, menyalahkan, memfitnah, membuli, mengadu domba, menghancurkan, merusak, mengotori apapun itu. Mari mulai saat sekarang ini kita berhenti mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain untuk dihancurkan, untuk dijatuhkan, untuk dipermalukan, untuk dirugikan, untuk disakiti. Lalu menggantikannya dengan menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada sesama hidup, hingga tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi. Lalu menggantikan dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada sesama hidup, hingga tidak selembar
selembar daun pun yang jatuh ke bumi atas kehendaknya tidak tersempurnakan oleh penglihatan kita, penciuman kita, pendengaran kita, dan perasa jiwa kita. Orang sedunia ini kemungkinan besarnya cuma ada 13 orang saja yang berlaku embah embuh, maksudnya masa bodoh. Sedangkan selain 13 orang ini adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, tidak buta matanya, tidak tuli telinganya, juga tidak cacat fisiknya, beragama lagi, juga beriman dan bertuhan lagi, ditambah berkeyakinan plus berkepercayaan lagi. Tapi aman dan nyamankah dunia ini? Jangankan tentram sempurna, aman dan nyaman saja mahal dan sulit kita peroleh. Buktinya apa? Lah itu adanya tempat tahanan, tempat pengadilan itu, rumah sakit itu. Untuk bisa rukun sama tetangga saja kita butuh Pak RT. Untuk bisa rukun sama warga saja kita perlu Pak RW. Itu dikarenakan hampir setiap orang tidak bisa membawa dan menempatkan dirinya sendiri. Lalu apa gunanya cerdas, pintar, mata, telinga, otak, hati, fisik tidak cacat, beragama lagi, beriman dan bertuhan lagi, ditambah berkeyakinan plus berkepercayaan? Apa gunanya? Kalau untuk bisa rukun sama tetangga saja kita butuh Pak RT. Untuk bisa rukun sama warga saja kita perlu Pak RW. Sampai-sampai datang tuntunan laku hidup yang berposisi di luar semua bendera organisasi dan kotak agama serta kepercayaan apapun. Namun praktek lakunya sama, tidak ada bedanya dengan yang lain. Buktinya apa gitu? Lah itu gerubyuk ke sana, gerubyuk ke sini. Istilahnya kadangan, yang dibicarakan suci, yang dibicarakan sempurna, yang dibicarakan Tuhan, tentram, rasa. Tapi itu Putra Romo Kasukman, yang ini Putra Romo perdukunan, yang sana perilmuan, itu Putra Romo pertogelan. Jangan ke sana nanti tersesat, nanti kemomoran, kesini saja yang asli punya Romo. Kamu yang kaya, kadang saya, kamu yang banyak utang, sorry loh ya. Yang tidak pernah ke kadangan, ke Jepara, kubur, kafir, tersesat, tidak bisa sempurna. Di luar rombongan Jepara, Pekalongan, Surabaya, Bali, Jakarta dan lain-lain, itu Kasukman. Sesat, tidak akan pernah bisa ketemu rasa, tidak bisa sempurna. Loh. Gimana ceritanya ini? Tidak ada bedanya dengan yang lainnya itu. Tidakkah terlintas dan terbesit sedikit saja hal ini dalam benak jiwa sadar kita? Tidak perlu banyak, sedikit saja. Kalau iya, tidakkah tergugah kesadarannya? Mohon maafkan, saya bukan sedang membicarakan siapapun dan apapun. Saya hanya sekedar menggugah semua kesadaran-kesadaran yang masih tertidur nyenyak, supaya terbangun dan bangkit, lalu action, praktek, berhenti menilai, membedakan, mencela, membenci, menghakimi, mengadili, menyalahkan, memfitnah, membuli, mengadu domba, menghancurkan, merusak, mengotori apapun itu. Praktek
berhenti mencari-cari kesalahan orang lain, mencari-cari keburukan orang lain untuk dihancurkan, untuk dijatuhkan, untuk dipermalukan, untuk dirugikan, untuk disakiti, lalu menggantikannya dengan menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada sesama hidup, hingga tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi atas kehendaknya tidak tersempurnakan oleh penglihatan kita, penciuman kita, pendengaran kita, dan perasa jiwa kita, agar supaya tidak ada lagi kesakitan di dunia ini, kemiskinan di dunia ini, penderitaan di dunia ini, kerusakan dan kehancuran serta kematian yang tidak sempurna di dunia ini. Apakah panjenengan tidak menginginkan hal itu? Apakah panjenengan tidak menginginkan hal itu terjadi pada diri panjenengan sendiri, hingga 7 keturunan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, dan ke bawah tersempurnakan, sehingga panjenengan memilih tetap asik mengotori pikiran dan menodai hati panjenengan sendiri? Tidak capekkah? Tidak letihkah? Kalau belum capek dan belum lelah, letih lesu, ya silahkan dilanjutkan. Wong itu ya hak asasi manusia panjenengan sendiri. Dan tenan, tercerahkanlah panjenengan semuanya. Salam setuhan, penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu, lir ing sandikala amanggih yuwana, pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki yuwana teguh rahayu, selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang Tat Maha Suci hidup. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebahagiaan.